dade. Itu apa itu? Bunga melati yang selalu ku puji. Janganlah korupsi, jikalau korupsi negaranya rugi. Gimana Thomas? Iya ngono kuwi. Itu apa itu? Si bunga menur yang selalu ku puja. Ayo kita jujur, jikalau tak jujur negaranya hancur. Gimana Thomas? Iya ngono kuwi. Gimana Thomas? Iya ngono kuwi. Gimana Thomas? Iya ngono kuwi. Ya, penonton, sekarang kita coba bergabung ya sama Najwa Shihab dari BOT KPK. Di sana ada rekan saya, Pak BW, yang akan memberikan sedikit penjelasan. Oke, Najwa, silahkan Anda ambil alih acara ini. Sudah ada Komisioner KPK, Mas Bambang Wijoyanto. Tepuk tangan dong, Mas BW. Mas Bambang Wijoyanto, Mas Bambang, ini kok menutup muka dengan apa simbolnya ini? Saya baca dulu ya, Mas. Bukan alat tutup mulut yang sah. Keren banget itu, Mas. Najwa, ini adalah simbol suap tak bisa lagi membungkam masyarakat. Rakyat akan terus melaporkan siapapun mereka yang akan disuap. Kami sedang mengusahakan untuk diproduksi oleh perusahaan-perusahaan sehingga kemudian ini akan dipakai oleh pejabat-pejabat publik. Jadi kemarin kami berkomunikasi dengan masyarakat, contohnya adalah komunitas kata, komunitas kartunis, komunitas yang membangun masyarakat untuk bersama-sama konsentrasi pada proses budaya anti korupsi. Dan ada cukup banyak kreativitas yang lain. Saya nanti akan jelaskan. Ini misalnya data pelaku korupsi yang ditangani oleh KPK. Okay. Dan semuanya adalah high ranking official dan big faces ini. Ini dari tahun 2004 sampai 2004. Jadi 10 tahun, 439 orang. Yes. Ada data lagi di sebelah sini, saya akan tunjukkan kepada Nana. Ini adalah data mengenai penyelamatan kerugian negara. Kalau total penyelamatannya dari konteks gratifikasi hanya sekitar 1.295.000.000. Okay. 295 miliar, 285 juta. Dari kegiatan pencegahan dan keseluruhannya, itu yang diselamatkan adalah 249 triliun 473.146.813 rupiah. Biasa. 249 triliun. Ini selama kurun waktu? Selama kurun waktu 2005-2014. Ya, 1 tahun setelah KPK berdiri baru kemudian. Ini contoh yang lainnya, mungkin menarik. Berani membersihkan yang kotor. Jadi di sini dibuat satu macam stiker dan diusulkan stiker ini ditempelkan di tempat-tempat tertentu. Sebenarnya ini simbolik banget. Jadi kita tidak boleh main dengan yang kotor-kotor dan harus dibersihkan. Kalau stiker ini menjadi bagian sesuatu yang terus-menerus dikomunikasikan dan ditempelkan di daku dan di dadamu, Nana, maka ini akan membersihkan seluruh problem korupsi. Jujurlah sejujur mesin kasir. Ini pemenangnya, pemenang dari satu program kreasi. Jujurlah Anda sejujur mesin kasir. Jadi kalau punya pacar, punya suami, punya istri seperti mesin kasir, maka aman ya. Aman ya. Nah, ya. Ini salah satu juga informasi mengenai tantangan Indonesia ke depan. Saya mau cerita sama Nana mengenai sektor maritim. Kalau betul sektor maritim menjadi sektor prioritas, ternyata ada cukup banyak tantangan di situ. Nana, pada hari ini, hampir seluruh kejahatan yang merampok dan menguras sumber daya alam Indonesia ini menggunakan laut sebagai sarana dan prasarana kejahatan itu. Sudahkah kita memberikan perhatian pada mereka itu? Sudahkah kita memberikan perhatian pada fokus itu? Yang kedua,
Hari ini dengan climate change, maka air laut akan tinggi, akan meningkat. Dan itu akan mengakibatkan tenggelamnya laut. Klaim Indonesia pada hari ini, kita punya 17.000 pulau. Tapi saya punya data, pulau kita sekarang tinggal 13.994. Menyusut 5.000, 4.000-an. Karena kita tidak pandai menghitung berapa jumlah pulau kita, bisa juga karena climate change. Ada 92 pulau di titik terluar yang berhadapan dengan 10 negara. Kalau climate change itu meningkat, maka kemungkinan besar lingkup batas wilayah kita akan menyusut. Dan akibat lebih lanjutnya adalah sumber daya laut kita juga akan menyusut. Dan kalau hari ini kita lihat politik pembangunan kita itu diarahkan kepada mainland. Jadi sekarang KPK pun urus-urus maritim, urus-urus kelautan bareng Bu Susi. Kalau kemudian kapitalisasi uang untuk pembangunan itu diletakkan di laut, maka potensi korupsi akan ada di epicentrum laut. Dan KPK harus mengantisipasi itu dan memberikan salah satu prioritasnya di soal yang berkaitan dengan laut. Apa misalnya yang sudah diantisipasi kalau kita bicara potensi kelautan? Sambil tepuk tangan dong, semangat sekali nih Komisioner KPK Bambang Wijoyanto. Hari ini kami sedang meneliti ternyata di Indonesia Timur, sebagian wilayah-wilayah timur kita, terutama di pantainya, itu sudah dikuasai oleh konglomerasi hitam. Kalau itu terus-menerus terjadi, sebenarnya sumber daya alam kita sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kajian-kajian KPK akan mulai diarahkan sebagian besarnya untuk isu-isu yang berkaitan dengan itu. Oke. Kalau melihat booth KPK di sini, seolah-olah KPK hanya ada di sini. Tapi sebenarnya ada 9 dan 10 kepentingan lain yang ada di booth sini. Yang ada di berbagai lokasi ini. Contoh misalnya, saya perempuan anti korupsi, atau di booth lain. Anak dan edukasi ada di booth lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Nana, ada di Pregnan ya. Itu ada juga membangun budaya anti korupsi di sana. Ada komunitas kata, ada komunitas kartunis, dan ada juga berbagai kelompok lain. Misalnya ada kanal KPK untuk radio streaming dan TV streaming. Jadi kami bekerja sama dengan seluruh elemen dan struktur masyarakat. Kita akan melakukan atau membangun apa yang disebut dengan membangun gerakan sosial anti korupsi. Kalau Anda lihat di Stadion Kridosono, ada lebih dari 15.000 anak muda menggetarkan Jogja, memproklamasikan Hari Anti Korupsi. Saya ingin mengatakan, kalau Indonesia ingin bebas dari korupsi, letakkan sejarah ini kepada anak muda, dan merekalah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang akan menggerakkan Indonesia menuju ke lembaga yang... Karena itulah Mata Najwa dan KPK revolusi bersih. Rp700.000 masih berdua, 700